Sorry, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Baik, kita ketemu di siaran perdana ini, teman-teman. Kita akan ngobrol terkait desa. Nah, di satu sisi desa sekarang memang dalam hal lagi seksi-seksinya ya. 5 tahun berjalannya undang-undang desa, terus kemudian desa juga semakin banyak yang bermain di level desa, sangat banyak sekali. Mulai dari kementeriannya sendiri, terus NGO, terus gerakan-gerakan yang lain juga tetap bermain di level desa. Nah, yang ingin saya cerita di sini adalah pentingnya pandu atau pendamping di desa itu. Kenapa perlu pandu? Karena desa itu harus ada orang-orang desa sendiri yang kemudian peduli, care untuk membangun desanya. Ya, sebisa mungkin adalah orang lokal di desa tersebut ya. Orang lokal atau minimal dari kecamatan atau dari kabupaten tersebut. Karena diharapkan dengan orang-orang lokal kemudian itu bisa memahami desa secara lebih dalam ya. Jadi berdasarkan hak asal usul sebenarnya. Di awal itu banyak yang berpikir awal-awalnya desa bahwa pendamping itu sudah cukup. Nah, sebenarnya tidak. Jadi tidak hanya butuh pendamping, yang dibutuhkan oleh desa adalah pandu. Nah, terutama karena sekarang kita hidup dalam era digital. Andi Toba, Rofik Setiawan, Muhammad Siri, Dian Pranata, selamat sore semua. Jadi desa membutuhkan pandu. Kenapa harus dipandu? Nah, karena pandu desa ini nanti itulah yang akan bersama-sama desa sesuai dengan definisi desa dalam undang-undangnya, yaitu satu kesatuan wilayah masyarakat hukum. Jadi bukan kepala desa, tetapi pandunya yang akan memandu terhadap hal-hal baru. Karena memang apalagi kita sekarang hidup di new normal, new era ini, jadi memang agak sulit sih sedikit. Ada banyak tantangan, ada banyak tantangan ke depan sebenarnya. Tantangannya itu pertama, satu, kita dituntut untuk digitalisasi desa. Nah, digitalisasi desa ini sementara di satu sisi infrastruktur juga belum lengkap. Infrastruktur terkait digitalisasi desa itu belum merata. Jangankan, ini teman-teman harus pahami, terutama teman-teman pandu. Jangankan di daerah Papua, di Maluku, di Jawa saja masih ada yang belum tersentuh sama sekali terkait infrastruktur untuk menerapkan digitalisasi desa tersebut. Tapi kita harap, tapi itu bukan berarti bisa menghalangi kita, tidak. Tapi itu kita harap semoga ini bisa menjadi trigger bagi para pandu untuk bekerja. Nah, pandu desa itu sendiri adalah orang-orang desa, baik itu perangkat desa, masyarakat biasa, aktivis, dosen, atau siapapun yang punya yang punya perhatian, punya care untuk memajukan desanya. Jadi punya perhatian untuk memajukan desanya, nanti dengan cara membantu desa. Nah, bagaimana cara membantunya? Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam membantu desa-desa tersebut atau dalam membantu desa-desa kita. Yang pertama sederhananya adalah membantu mempublish potensi apa yang ada di desa tersebut, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam. Tapi bukan berarti itu dieksploitasi habis-habisan, ya. Jadi tidak ada proses eksploitasi, tetapi di explore.
Nah, pandu desa di sini punya peranan. Kenapa kemudian BP2DK kita dan teman-teman yang ada ke depan ini akan mengambil bagian penting dalam membangun atau sama di desa membangun. Saat ini BP2DK itu punya pandu desa 2.000 orang kurang lebih ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, mulai dari level provinsi, level kabupaten hingga kecamatan dan hingga ke level desa. Dengan gerakan yang dibangun atau sebuah movement yang disebut dengan pandu desa. Jadi bukan sebuah organisasi ya, tapi sebuah gerakan, yaitu mengajak orang-orang desa untuk ikut berkontribusi dan ikut membantu desa-desa yang ada, desa-desanya tersebut. Nah, BP2DK punya peranan untuk memberikan penguatan kapasitas bagi pandu-pandu tersebut. Per 2021 saat ini kemudian ada yang disebut dengan pandu digital. Nah, apalagi itu? Akan kita bahas setelah ini, seperti apa kemudian pandu digital itu dan literasi digital itu seperti apa setelah ini ya. Nah, baik, kita kembali. Selamat siang buat Dian yang ada di Sinyam ya, di Kaltara. Terus selamat sore ada Mariadi, salah satu pandu desa. Jadi yang online saat ini ada Mariadi, terus ada Dian, ada Muhammad Siri di Pontianak, Rofik Andi Toba dan lain segala macam di Bulukumba yang sudah bekerja untuk kemajuan desanya masing-masing. Nah, jadi pandu desa kemudian kita sekarang di tahun 2021 BP2DK kemudian akan mengimplementasikan yang disebut dengan literasi digital. Kita hidup di era new normal, kita hidup di era baru dengan memanfaatkan digitalisasi desa. Nah, seperti apa digitalisasi desa sih sebenarnya? Pertama adalah kita akan membangun kapasitas para pandu-pandu yang nantinya baik itu pandu desa, pandu budaya maupun pandu digital sendiri di dalam empat hal. Yaitu pertama, digital etik. Bagaimana etika digital itu? Di dalam dunia digital sebenarnya yang paling etik, yang paling rendah kalau menurut catatan dan beberapa kebiasaan dan laporan di secara global, Indonesia itu memiliki digital etik yang sangat lemah. Pertama begini, ini terbukti dengan kadang kita dapat telepon, dapat WA, tiba-tiba nomor baru, tiba-tiba ada yang menghubungi kita, katanya nomor kita diambil dari ini, diberikan oleh ini. Kan sebenarnya hal yang melanggar privasi. Jadi misalnya nomor saya nih, tiba-tiba ada yang mau WA atau ada yang menelpon bahkan ya, atau langsung PC padahal tidak janjian dan lain segala macam, mentang-mentang mungkin merasa dekat, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Nah, salah satu yang menjadi pelanggaran di digital etik itu tadi, bagaimana kita tata krama digital ya. Jadi empat itu yang pertama, digital etik. Kemudian sambil saya sapa dulu teman-teman semua yang baru bergabung. Selamat bergabung di siaran podcast perdana BP2DK bersama bidang outreach dan communication-nya saya Rudi Rustam. Nah, jadi kita akan membangun ekosistem digital sebenarnya. Nah, yang paling pertama dibangun ada yang mengatakan yang harus pertama dibangun kalau menurut roadmap yang akan disusun bagaimana literasi digital tahun 2021 sampai 2024 itu ada 4 kerangkanya. Yang pertama itu adalah
digital culture ya, digital culture atau budaya digital. Nah, bagaimana budaya-budaya digital ini kemudian menginfluence seluruh warga Indonesia, apalagi pada saat ini kita harus dipaksa untuk bermain digital. Nah, budaya ini harus dibangun karena jangan sampai budaya digital ini juga kemudian merusak akar-akar budaya yang sudah ada. Tetapi bagaimana budaya-budaya yang sudah ada itu kita arahkan sehingga bisa sinergi bersama budaya digital. Contoh misalnya work from home, bekerja dari rumah. Dulu yang dianggap kerja itu kita keluar atau kerja di kantoran, masuk jam 8, pulang jam 4, jam 5, seperti itu ya. Tetapi dengan lahir budaya-budaya baru di mana ya kantor itu tidak selamanya harus di kantor, kerja itu tidak selamanya harus di kantor. Nah kadang sekarang ya kantor itu ya walaupun kita work from home gitu, kerja dari rumah tapi semua harus terjalan. Ini masuk dalam kerangka besar yang bernama digital culture. Nah, ini akan kita biasakan. Kita akan membangun digital culture atau memperkuat budaya-budaya digital ini sehingga apa saja yang memang bisa dilaksanakan secara digital dan memang apa yang harus dilaksanakan secara direct ya, secara langsung. Nah, kemudian digital skill yang kedua adalah digital skill. Digital skill itu adalah kemampuan digitasi. Kita punya skill dalam digital. Misalnya dulu orang itu dipaksa, jadi sebelum literasi digital sampai detik ini banyak orang yang jangankan bermain digital tetapi membuat email saja itu tidak bisa, sehingga banyak yang terjadi punya akun Facebook 2, 3, 4 sampai 5 biji tapi tidak punya email ya. Begitu Facebooknya bermasalah ya kelimpungan. Karena kenapa? Dia tidak perhatikan bahwa email itu perlu, bermain email itu sangat menjadi dasar dari digital skill tersebut. Terus itu tadi kemampuan browsingnya dan lain segala macam. Sigit Widodo, selamat sore. Setelah digital skill kita bangun, kemudian kita memperbaikannya di digital etik ya, etika yang seperti yang saya bilang tadi bahwa bagaimana kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dan merasionalkan sesuatu digital. Nah, ini juga BP2DK akan mendevelop ini, akan mendorong ini, terutama untuk diterapkan di desa-desa. Nah, jangankan di desa, di kota besar saja itu budaya digital juga masih sangat ya masuk dalam budaya pop, tapi juga sangat masih belum mempunyai bentuk. Terus skill juga masih belum rata. Kemudian digital ethic. Nah, etika digital juga ini harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah digital safety. Bagaimana keamanan berdigital? Karena nanti kita akan didorong transaksi digital. Makanya jangan heran sekarang banyak yang melakukan sesuatu itu semuanya dengan digital. Nah, ada 4 hal ini yang akan kita dorong ke depan, yaitu digital culture, yaitu semua yang disebut dengan literasi digital. Nah, tahun sampai 2024 pemerintah mengharapkan itu kemudian tumbuh dan lahir pandu digital minimal 10.000 orang di Indonesia. Jadi orang-orang yang kemudian memiliki 4 kemampuan ini. 1, dia sudah memiliki kemampuan di bidang kebudayaan digital. Ini akan kita kuatkan. Terus punya digital ethic, terus punya digital skill, dan mampu memahami digital safety. Ini sangat penting karena di dunia digital atau di internet itu keamanan itu sungguh rawan sebenarnya. Di mana-mana saat ini kita rawan sebenarnya ya, karena satu tadi
kadang misalnya hate speech nih, ada undang-undang ITE di Indonesia. Nah, ada undang-undang ITE di Indonesia. Kalau tidak salah 2-3 hari lalu itu sekarang sudah ada polisi digital. Ini aneh menurut saya ya. Tapi juga perlu memang sebenarnya aturan sudah dibuat, yaitu undang-undang ITE. Terus yang menegakkan aturan itu kemudian lahir polisi digital atau polisi internet. Yang menjadi masalah dunia digital atau budaya digital itu di dalamnya juga ada penyakit gitu, ada penyakit, ada masalah ya. Tentu kalau dia penyakit, pilihannya adalah disembuhkan atau dari awal diberi vaksin gitu. Nah, yang bertanggung jawab memberikan atau bertanggung jawab terhadap kesehatan digital, ekosistem digital. Kalau untuk kesehatan langsung kan ada Kementerian Kesehatan. Nah, yang bertanggung jawab untuk ekosistem digital, kesehatan digital, vaksin digital, misalnya kan begitu. Literasi digital tentu adalah Menkominfo. Nah, selain di aturannya ada di situ, dia juga akan bertanggung jawab. Nah, lewat program literasi digital inilah bentuk tanggung jawab itu akan dilaksanakan. Nah, teman-teman yang kemudian selama ini punya ketertarikan atau punya keinginan untuk ikut membantu negara, ikut mengambil bagian dalam membangun desa, saya kira program literasi digital ini harus ditangkap. BP2D akan bersama pemerintah akan mendesain sebuah skema, akan mendevelop sebuah teknik bagaimana sehingga kita bisa menerapkan 4 pondasi dalam menghadapi dunia digital ini. Dalam minggu-minggu ini kita akan mempublish orang-orang atau pandu-pandu yang saat ini sudah membantu desa secara digital. Nah, yang komen tadi, yang nonton di live Instagram BP2DK itu sudah semuanya itu ada pandu ya. Ada Mariadi Tower Revival Bar. Mariadi nanti si Mariadi akan ngobrol di sini, akan bicara di sini seperti apa yang dia lakukan di dalam mendigitalisasi desa-desa yang ada di Kalimantan Barat. Terus ada Asep, terus ada Dian, bagaimana Dian Pranata di perbatasan Kalimantan Indonesia dan Malaysia itu mengedukasi warga, membantu desa perbatasan untuk bisa dikenal. Ini semua nanti akan kita obrolkan di live stream BP2DK. Jadi proses pembiasaan juga sih sebenarnya, bagaimana media Facebook ini sebagai media pembelajaran. Kan sekarang di Facebook juga sudah bertebaran forum atau grup-grup yang memang di dalamnya ada edukasi. Tetapi tidak sedikit juga hanya menjadi tempat-tempat sampah digital. Nah, ini yang akan kita bukan kita lawan, tetapi akan kita bikin sehingga dunia internet itu sebenarnya bisa lebih bermanfaat baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Nah, itulah dulu gambaran terkait literasi digital seperti apa, dan kalau ada masukan dari teman-teman seperti apa literasi digital yang baik itu silahkan tinggalkan berikan saran di kolom komentar atau silahkan memberikan masukan di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, ini adalah perkenalan mungkin siaran perdana resmi dari BP2DK. Saya Rudi Rustam di Outreach Manager. Yang akan bersama teman-teman semua, bahwa sebenarnya kita bukan kami yang bekerja, tetapi pandu-pandu. Ada banyak orang, ada ribuan orang dari 74.000 desa ini, juga ada ratusan bahkan ribuan orang yang selama ini bekerja untuk desa tapi tidak pernah terpublish. Nah, ini yang akan kita munculkan. BP2DK kemudian melihat ini bahwa hal ini penting untuk menginspirasi, menginspire orang-orang lain sehingga
juga ingin melakukan atau mampu melakukan hal yang sama, karena banyak yang punya keinginan untuk membangun desa tapi belum tentu tahu caranya. Nah, kita akan sharing, kita akan berbagi nanti melalui ya meet, ya bukan meet ya sebenarnya, tetapi video call bareng-bareng di sini nantinya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan respon. Saya Rudi Rustam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.